Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wal mustafa wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sangat yang muliakan seluruh jamaah salat subuh Masjid Asmaul Husna, wabil khusus pembina Yayasan Asmaul Husna Bapak Haji Katon sekeluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, umur yang barokah, rizki yang halal, rizki yang barokah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keberkahan usianya, Allah berikan keberkahan keluarganya, Allah berikan keberkahan rezekinya, Allah berikan keberkahan keturunan-keturunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini ba'da salatis subhi kita semua masih diberikan waktu oleh Allah untuk mengikuti kajian-kajian. Mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu sebab, salah satu yang menyebabkan kita semua nanti akan berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari yang sangat mulia ini, yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, yaitu Yaumul Jum'ah, kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh, yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalawat, paling utamanya salat indallah, di sisi Allah, salatus subhi yaumal qiyamah fi jama'atin, melaksanakan salat subuh di hari Jumat dengan cara berjamaah. Maka keistiqomahan panjenengan semua, keistiqomahan pelinggi pelunggu semuanya adalah amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sholat maktubah dengan cara berjemaah, wabil khusus sholat subuh dengan cara berjemaah, wabil khusus di hari Jumat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tiap linggih pelunggu semuanya
tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai dan dicintai beliau, yang senantiasa merindukan dan dirindukan beliau, yang senantiasa mengingat dan tentunya diingat oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada puncaknya kelak di yaumil qiyamah tiang linggih pelungguh bisa berjumpa, bisa memandang, bisa melihat wajah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini yang membawa sebuah kitab yang berjudul Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ini dikarang oleh ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau berasal dari Banten. Kitab-kitabnya, karangan-karangannya ini mendunia. Salah satu karangannya adalah Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba isti'dadil ma'ad, untuk persiapan menghadapi kematian, untuk persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena tiang pelindung pelunggu siki semua pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita tidak terkecuali. Kita hanya menunggu giliran, kita hanya menunggu antrian. Ampura, orang meninggal tidak berdasarkan usia. Andai kata berdasarkan usia, maka tiang santai-santai saja. Jelas lebih dulu Paman Baihaqi daripada dia. Andai kata antriannya umur dan usia. Paman Baihaqi sudah 60-an. 60 Paman. Lebih 65. Tiang 40. Kan buat selisih 25 tahun lagi. Tapi memang usia seseorang tidak berdasarkan berapa usianya, berapa lama hidup di dunia, bukan. Semata-mata tergantung yang Allah tetapkan di zaman azali, usia berapa kita meninggal dunia, dalam keadaan apa kita meninggal dunia, dan di mana kita akan meninggal dunia. Namun harapan kita semua, mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kembali kepada Allah ketika kita sedang sholat, kembali kepada Allah ketika kita sedang membaca Al-Quran, kembali kepada Allah saat lisan ini mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita kelak semuanya kembali dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab ini yang pertama, fal maqalatul ula minal munabbihat ma ruwi'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana annahu qala, beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdal minhuma. Ada dua perkara. Ada dua perkara la syai'a afdal minhuma, yang mana tidak ada yang lebih utama melebihi dua perkara ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang-orang muslim. Kalau ada salah satu di antara keduanya, maka kurang sempurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat. Kata sahabat niki, "Ya Rasulullah, fakhbirni, habarkan kepadaku, berikan informasi kepadaku anil iman, tentang iman. Apa itu iman?" Kata sahabat ini. Qala, Rasulullah menjawab,
antu'mina billah. Iman itu adalah antu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah wa malaikatahu, dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan beriman kepada ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Allah berikan kebaikan untuk kita, maka kita yakini itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Kadang mohon maaf, manusia ini kadang melampaui batas. Kadang manusia ini menjadikan dirinya, menasbihkan dirinya selayaknya Tuhan. Saat misalnya diberikan rezeki oleh Allah melebihi yang lainnya, kemudian dengan sombongnya mengatakan, kalau bukan saya, siapa yang mau bantu? Itu secara tidak langsung dan tidak kita sadari telah memposisikan diri sebagai Tuhan. Hati-hati, itu adalah syirik yang tidak kita ketahui. Saat kita merasa kita yang memiliki kehendak, saat kita merasa kita yang bisa memberikan rezeki, maka hakikatnya orang tersebut telah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dapatkan semata-mata itu adalah takdir Allah. Orang yang diberikan rezeki banyak itu adalah ketentuan Allah. Orang yang diberikan rezeki sedikit itu adalah ketentuan Allah. Lantas kenapa kita harus berusaha? Lantas kenapa kita harus bekerja? Lantas kenapa kita harus beribadah? Itulah cara Allah agar kita mendapatkan pahala. Mohon maaf, andai kata kita tidak bekerja sekalipun, kalau waktunya kita mendapatkan rezeki, pasti Allah berikan rezeki. Kita tidak punya usaha apapun, kalau Allah waktunya memberi makan, pasti kita akan makan. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk berusaha? Karena setiap usaha kita memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mohon maaf, pekerjaannya seakan-akan pekerjaan duniawi. Kadang orang lain menilai itu tidak memiliki nilai ibadah di hadapan Allah. Kadang kita merasa hanya sholat yang punya nilai ibadah, hanya membaca Al-Quran yang punya nilai ibadah. Tidak. Ada a'malud dunya. Secara kasat mata ini adalah amal-amal dunia, tapi punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Al-kasab, bekerja, punya usaha. Tapi usahanya mohon maaf, bukan untuk sombong, bukan mufakhiran, untuk membanggakan dirinya, bukan untuk sombong, bukan mura'iyan, bukan untuk menunjukkan ini loh saya, ini loh hasil saya. Tapi dengan usahanya ini bagaimana bisa menghidupi keluarganya, bagaimana dengan usahanya ini bisa membantu tetangganya, bagaimana dengan usahanya ini bisa bermanfaat untuk sesama. Maka apa? Itu adalah fi sabilillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu punya nilai ibadah, bahkan dianggap ibadah fi sabilillah. Makanya harus bersanding antara hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Kalau ada salah satu yang tercederai, kalau ada salah satu yang kurang, maka tidak sempurna pada bagian yang lain. Ngaku beriman kepada Allah, sholat, istiqamah sholatnya,
Saat waktunya sholat langsung sholat, istiqomah baca Al-Qur'annya. Tapi mohon maaf, sama tetangga suka julid, sama sekang tetangga suka sulit untuk senyum, sama tetangga pelitnya minta ampun. Arab bu yang kayak gitu. Biasanya yang ibu-ibu nih. Banyak gitu. Ada tetangga salah sedikit, sudah kita umbar aibnya. Mohon maaf, ketika ada orang yang suka mencari-cari aib orang lain, yang suka mencari keburukan-keburukan orang lain, maka ketahuilah saat itu dia lebih buruk daripada orang yang dibicarakan. Bu, ya. Ngantuk. Ada yang suka gibahin tetangga? Nggak ada. Nggak ada Ustaz. Ya Allah, tetangga pakai lipstik tebelan dikit aja sudah diomongin. Lasingan mau kemana? Sudah umur 50, lipstiknya kayak itu. Giliran tetangga ndak berdandan, ndak pakai lipstik, bajunya niki pakai daster, sudah bolong 5, diomongin juga. Gimana suaminya nak berari lagi? Orang dia nggak pernah dandan. Bu, setiap penilaian kita terhadap orang lain, ketika nilai kita terhadap orang lain adalah tentang keburukan, maka saat itulah kita lebih buruk daripada orang yang kita bicara. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih utama. Ada 2 perkara yang tidak ada lebih utama dari keduanya. Al-imanu billah, bagaimana kita mempertahankan keimanan kepada Allah, yakin kepada Allah. Ada orang kadang putus asa karena urusan rezeki, jangan. Ada orang kadang putus asa hanya urusan rezeki, jangan. Berarti menunjukkan kita kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai iri sama orang yang mendapatkan rezeki lebih. Ada yang kayak gitu bu. Ada tetangga beli motor baru sakit hatinya, ada. Ada tetangga beli gelang baru sakit hatinya, ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang muslim. Kita niki kalau tidak bisa membantu orang lain, setidaknya jangan nyusahin orang lain. Mohon maaf, ada orang ahli sholat, ada orang ahli ngaji, tapi mohon maaf jelek perilakunya kepada tetangga. Jangan-jangan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang baik tapi tidak pernah sholat, maka kebaikannya itu tidak akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus berimbang antara bagaimana kita menjaga hubungan kepada Allah dan bagaimana kita menjaga hubungan di antara sesama. Kalau kita tidak baik sama tetangga, meninggal itu disyukurin bu. Kita tidak akan pernah bisa berangkat dan nguburin sendiri, tidak bisa. Mesti tetangga. Kalau kita meninggal yang mandiin tetangga. Kalau kita meninggal yang ngangkat jenazah kita tetangga. Kalau kita meninggal yang ngafanin kita tetangga. Bukan saudara kita yang tinggal di Jawa, bukan. Tetangga kita. Maka berilah kesan yang baik kepada tetangga-tetangga kita. Bagaimana caranya saat kita meninggal, banyak orang yang menangisi kita, yang menangis karena kepergian kita.
Tentunya orang menangis karena kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita jahat sama tetangga meninggal, senang tetangga. Ya. Mohon maaf, ada orang yang nggak baik sama tetangga, sakit keras misalnya. Kemudian ada orang satunya baik sekali sama tetangga. Dia tidak sakit, tiba-tiba yang baik meninggal. Apa kata tetangga? Kenapa kok yang baik yang meninggal ya? Dia yang sakit tidak meninggal. Nah ini. Jadi akhirnya didoakan jelek sama tetangga. Kenapa? Karena kita tidak baik sama tetangga. Bagaimana cara kita bermanfaat untuk orang muslim? Di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, yang pertama bermanfaat bil maqal, dengan ucapan, dengan lisan kita. Makanya lisan ini jangan sampai jadi lisan yang suka menyakiti tetangga. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslim, yang dikatakan orang muslim itu man saliman muslim, jika orang muslim yang lain, wabil khusus tetangganya, itu selamat min yadihi walisanihi, selamat dari lisannya, selamat dari perbuatannya, selamat dari gibahan tetangga. Saat kita bisa menjaga lisan ini tidak pernah mencaci tetangga, lisan ini tidak pernah mencaci sesama muslim, lisan ini tidak pernah menghina orang lain, lisan ini tidak pernah gebain orang lain, maka kita beruntung karena kita sudah menjadi seorang muslim yang sejati. Sebaliknya kalau kita dengan lisan kita tidak bisa menjaga, maka apa? Maka kurang sempurna Islam kita, kurang sempurna keimanan kita. Kemudian yang kedua, wabil jahi, bermanfaat dengan pangkatnya. Oh, ada misalnya di sini yang memiliki pangkat, ada yang jadi Pak RT. Pak RT ada Pak RT. Tidak datang Pak RT. Pak RW, Pak Kaling. Oh, ada yang punya jabatan. Punya jabatan, dia bermanfaat dengan jabatannya. Bukan dengan jabatannya nyusahin orang lain. Kadang mohon maaf, dia punya jabatan, orang dibikin susah. Orang dibikin susah. Contoh kemarin, yang perpanjangan mobil nih ya. Kebetulan mobil plat Jember. Akhirnya tiang karena sudah 5 tahun cek fisik di sini, dikirimlah cek fisiknya. Mobil ini tiang ambil atas nama kakak ipar, karena memang antara Jawa sama Lombok selisihnya di atas 25 juta. Jadi ambillah di Jawa pakai KTP kakak ipar. Tidak diterima sama petugas sana, tidak diterima. Harus ada cek fisik bantuan. Akhirnya kita pergi lagi ke Samsat, kita minta cek fisik bantuan. Sudah dikirim lagi, ya bayar, dikirim lagi. Setelah nyampe sana, tidak bisa katanya. Kurang ininya. Wes. Karena hanya kurang tulisan plat nomor, tidak ditulis, tidak ini tidak diverifikasi. Katanya. Akhirnya dia bilang sama kakak Ipan ini, tunggu Mas deh, saya mau ke Samsat sekarang juga. Tolong pastikan orang ini bisa nerima telepon. Jadi yang ke Samsat, ditelepon, nyampe sana tidak ada yang mau nerima. Tadinya nantang, dikira bohongan. Mana yang mau telepon, mana? Setelah ditelepon, dilempar ke satunya. Ya. Akhirnya ada satu yang mau ya Pak, gimana saya Ibda ini, jadi ada dari kepolisian, saya Ibda ini dari Polres Mataram, bla 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 bla. Akhirnya sudah, ya. Akhirnya pas baru dia mau ngurusnya. Jadi harusnya jangan dipersulit. Orang mau bayar pajak kalau dipersulit ini, apalagi yang lain. Jadi bermanfaat biljai dengan pangkatnya, tapi bukan mempermainkan jabatan. Oh, kalau tetangganya dipermudah,
Tapi kalau tetangga yang lain, yang dia kurang suka, maka dipersu. Oh, mau ngurus misalnya surat pengantar. Oh, jadi lingkungan misal, tapi bukan lingkungan sini, lingkungan itu kepala lingkungan di Jawa, bukan di sini. Oh, di sini baik-baik, di Lombok ada yang tidak baik, semuanya pejabatnya baik. Di Jawa, di Madura, bukan Jawa. Nanti dikira Jogja atau Madura. Di Madura sana, kepala lingkungannya di sana, kepala dusun, kadus. Jadi Madura nih. Jadi kalau ada tetangganya yang baik nih, mau ngurus surat ini, baru nelpon. Oh ya, nanti ambil dah, jam sekian selesai. Giliran tetangganya yang dia tidak suka datang, datanglah ke RT dulu. Giliran ini datanglah ke ini dulu. Sudah berangkat sendiri dulu ke kelurahan, sudah berangkat dulu. Nah, ini dulu. Nah, niku apa? Menyusah. Nah, zaman sekarang ini kadang mohon maaf kebalik. Buat apa dipermudah jika masih bisa dibikin susah? Kadang seperti itu. Orang kadang pemangku jabatan ini kadang seperti itu. Buat apa dibikin mudah kalau masih bisa dibikin susah? Kadang mohon maaf kalau belum ada ini. Kalau belum ada ini nih loh sulit. Warna merah apa biru? Merah biru. Kalau ada ininya cepat. Kemudian au bil mali, bermanfaat untuk orang muslim, bil mali, dengan hartanya. Oh, punya kelebihan harta, bagaimana hartanya ini bermanfaat untuk orang lain? Oh, diberikan rezeki oleh Allah, alhamdulillah, dibangunkan masjid seperti ini. Oh, diberikan rezeki oleh Allah, alhamdulillah, ada santunan. Oh, diberikan rezeki oleh Allah, alhamdulillah, buat membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi bil mali, dengan hartanya. Oh, ada tetangga yang kelaparan, dibantu. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad ila Allah Ta'ala, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'un nas linnas, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sama-sama sholat, sama-sama beribadah, yang satu lebih bermanfaat daripada yang satunya, maka yang lebih bermanfaat itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya banyak, orang sugih banyak, tapi yang mau dan gampang mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan orang lain, itu yang sulit. Karena orang-orang yang pelit niki, dia beranggapan apa yang dikeluarkan akan mengurangi hartanya. Sebab dia memakai matematika dunia. Matematika dunia punya 1 juta dikurangi 500.000 sama dengan matematika Allah tidak seperti itu. Punya uang 1 juta dikurangi 500 sama dengan 50 juta. Loh, kok bisa? Ada kisah dulu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika pulang ke rumahnya, tanya kepada Siti Fatimah, wahai istriku, apa yang kau siapkan hari ini untukku? Kata istrinya, wahai suamiku, sekarang saya tidak punya apa-apa untuk aku suguhkan kepadamu, karena kita sekarang sedang tidak memiliki apa-apa.
Saya cuma punya uang 6 dirham. Itu pun rencananya untuk beli makanan untuk anak-anak kita Hasan dan Husain, karena belum makan. Itu pun dari hasil menjahit. Karena waktu itu ada sahabat Salman Al-Farisi jahitin pakaian kepada Siti Fatimah dan diberikan upah sebanyak 6 dirham. Kata Sayyidina Ali, wahai istriku, mana uangnya yang 6 dirham? Saya akan belanja untuk Hasan dan Husain. Pergilah Sayyidina Ali ke pasar. Di perjalanan bertemu dengan seseorang yang membutuhkan uang. Bilang ke Sayyidina Ali, wahai Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, saya ini lagi butuh uang. Berapa sih dia butuhnya? 6 dirham katanya. 6 dirham. Sayyidina Ali bawa uang berapa? Kira-kira kalau ada ibu-ibu pegang uang 50.000, tiba-tiba ada tetangga, ibu mau berangkat belanja ke Alfamart depan misalnya. Nyampe di gerbang nih, ada tetangga, sudah punya uang dah. Kita ini sedang susah ini. Butuh uang 50.000. Kira-kira, ini kira-kira uangnya dikasih apa dikasih? Sudah mau minjem, kita aja cuma punya segini. Lasingan bisa panjang kalau ibu-ibu biasa. Lasingan suruh kerja suaminya. Kemana-mana suka. Kemana-mana. Sayyidina Ali, ini uang punyanya Siti Fatimah istrinya. Tapi dia yakin istrinya Niki suka berbagi. Istrinya suka memberi. Dia pasti senang kalau tahu uang itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Diberikan uang 6 dirham itu. Tidak jadi belanja, pulang lagi. Pulang dengan tidak membawa apa-apa, dengan tangan kosong. Nangis Siti Fatimah. Nangis. Nih. Sama kayak ibu-ibu, suaminya lagi keluar pesen martabak, pesen terang bulan. Sudah nunggu lama 2 jam, nyampe rumah tidak dapat martabak. Dapatnya cuma BTO. Alhamdulillah. Ngamu apa alhamdulillah? Kira-kira ngomel sama suami, pesen terang bulan dapatnya OT-OT. Ngomel apa alhamdulillah? Ngomel. Itu orang Madura, bukan sini. Bukan sini, kalau sini tidak Madura. Ya Allah. Akhirnya kata Sayyidina Ali, wahai istriku, di perjalanan aku dicegat seseorang yang butuh uang 6 dirham. Aku tahu engkau adalah wanita solihah dan engkau pasti senang ketika uang ini disedekahkan saat orang-orang membutuhkan. Betul, Bu. Ternyata Siti Fatimah tangisan kecewanya tadi ini menjadi tangisan bahagia karena uang 6 dirhamnya ini bermanfaat untuk orang lain. Bingung. Sayyidina Ali bingung. Kira-kira anak kita makan apa? Kita nggak ada kepeng sama sekali. Nggak ada beras, nggak ada kepeng. Mohon maaf Bu. Kadang dompet tinggal 200.000, beras tinggal 10 kilo. Kita sudah bingung nggak punya uang. Betul Bu. Punya uang 200.000 ditanya sama suami, uang kemarin masih ada? Jawabannya habis. Bu. Padahal ada. Ya Allah. Jujur Bu, tinggal 200.000 Pak Mas. Panggil apa biasanya Bu? Papa, Papi, Daddy. Oh, ayam beb. Masih ada ayam beb. Tinggal 200.000. Tapi kalau Sida mau ngasih lagi, saya doakan Sida bisa kawin lagi misalnya gitu. Ya Allah, pasti senang suami ngasih lagi. Ini ditambah yang banyak, ditambah yang
yang banyak sama suaminya. Senang Siti Fatimah tadi niki karena suaminya berbagi. Akhirnya begini, kalau begitu saya mau datang ke rumah Rasulullah. Saya meminta solusi karena sekarang tidak punya apa-apa. Berangkatlah Sayyidina Ali menuju rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Di tengah jalan, tiba-tiba dipanggil oleh Aqrabiyun, orang-orang Aqrabi, orang-orang Arab pedesaan. Ya Abul Hasan, katanya. Abul Hasan, orang ini pegang unta. Kata orang ini, wahai bapaknya Hasan, karena Sayyidina Ali ini anak tertuanya Hasan, jadi dipanggil Abul Hasan. Wahai bapaknya Ali, wahai bapaknya Hasan, saya punya satu unta. Saya pengen jual unta ini 100 dirham kepadamu. Bingung Sayyidina Ali. Boro-boro 100 dirham. Ya, setengah dirham pun saya nggak punya, kata Sayyidina Ali. Nggak apa-apa. Ini dihutangin dulu. Bawa dulu. Kalau sudah ada uang bayar, baru bayar, katanya. Sudah kalau gitu. Akhirnya dibawa Sayyidina Ali. Tidak lama kemudian dipanggil oleh orang Aqrabi yang lain. Ya Abul Hasan, Abul Hasan, sini, katanya. Maukah engkau menjual untamu kepadaku? Berapa engkau mau jual untamu kepadaku? Katanya. Jadi syukur keluar Sayyidina Ali. Ya 300 dirham, kata Sayyidina. Oh ya sudah, tanpa nawar. Tanpa nawar. Coba ibu-ibu beli bawang, tawar apa tawar? Tawar. Beli ikan, tawar apa tawar? Bolak balik pura-pura, pura-pura dia sudah tidak mau balik lagi, ternyata tidak dipanggil balik lagi. Itu ibu-ibu Madura, bukan sini, bukan Madura. Di sini tidak ada yang nawar. Ya Allah, tiru bapak-bapak ini loh. Bapak-bapak kalau belanja apa, ini tidak pernah ditawar. Tapi nyampe rumah dimarahin istri. Bodohnya sih dong, katanya. Ini loh kemarin saya tanya harganya segini. Gitu. Tidak usah itu belanja, biar saya yang belanja. Soalnya kalau suami belanja 200.000 hanya dapat ayam potong sama kangkung. Itu kalau suami. Tapi kalau istri ini 200.000 sepasar ini semua jenis dapat. Itu kalau ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu pinter nawar. Akhirnya diberi 300 dirham, saking senangnya tidak jadi ke Rasulullah, lupa beli makanan pulang. Senang sudah makan. Akhirnya ingat, ya Allah, saya kan tadi mau datang ke Rasulullah gara-gara 300 dirham lupa. Bisa tidak Ali nih. Apalagi kita kadang dapat rezeki sedikit sudah lupa kepada yang memberikan rezeki. Akhirnya apa? Bergegas Sayyidina Ali mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyampe di sana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Abul Hasan, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Abul Hasan, bapaknya Hasan, engkau mau menceritakan sesuatu atau aku yang mau menyampaikan sesuatu kepadamu? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk menyampaikan sesuatu kepadaku. Akhirnya ditanya, Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, tahukah engkau siapa yang menjual unta dengan cara hutang 100 dirham kepadamu? Tidak, saya tidak tahu ya Rasulullah. Dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Tahukah engkau siapa yang membeli untamu seharga 300 dirham? Tidak tahu ya Rasulullah. Dia juga malaikat yang diutus oleh Allah untukmu. Apa penyebabnya? Karena engkau saat tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki uang 6 dirham, engkau membantu orang yang membutuhkan 6 dirham. 6 dirham dikurangi 6 dirham, jadi kalau orang pelit sama dengan 0. Tapi 6 dirham dikurangi 6 dirham, kalau orang yang suka berbagi sama dengan 300 dirham. Abah Katon contohnya, wah kita lihat statusnya, bukan statusnya Abah Katon, statusnya paman.
Taman Bayhaqi. Jadi ya Asmaul Husna di ini. Nah, tambah lancar rizkinya. Tidak ada ceritanya orang ahli sedekah niki tambah miskin, tidak ada. Tidak ada ceritanya orang tambah berbagi niki tambah sulit, tidak ada. Orang yang suka berbagi asalkan ikhlas, orang yang suka memberi asalkan karena Allah, maka Allah akan terus tambah. Meskipun nominalnya tidak bertambah, jumlahnya tidak bertambah, tapi keberkahannya yang bertambah. Pasti, pasti. Kemudian di sini dikatakan aubil badan, mau nyumbang kepeng tidak ada. Gitu. Mau bermanfaat dengan pangkatnya tidak punya pangkat. Gitu. Mau berpendapat dengan ucapan misalnya juga tidak bisa ngomong. Apa? Aubil badani, bermanfaat dengan badan, dengan tenaga. Di Lombok ini masih Bu. Ada manten, acara mantenan kalau di kampung-kampung kan masih. Datang tetangganya bantu masak, bantu ini, bantu ini, bantu ini, bantu ini, bisa membantu dengan tenaganya. Ada kegiatan RT sebentar lagi 17 Agustus, kalau tidak bisa nyumbang, setidaknya bantu naikin bendera, gitu. Pokoknya kita bermanfaat, baik dengan akal kita, dengan lisan kita, dengan pangkat kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita. Yang penting bermanfaat, maka itu menjadi suatu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dikatakan wa afdalul a'mal, sebaik-baiknya amal idkhalus surur ala qalbil mu'min, menjadikan hati orang mukmin itu bahagia. Misalnya ada orang lain, orang mukmin lain bahagia karena perbuatan kita, maka itu menjadi amal yang paling utama. Contohnya, yaqrudu anhu ju'an. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan kelaparan yang ada pada orang lain. Berbagi makanan. Ada orang yang membutuhkan. Di sana orang kekurangan, misalnya suaminya sudah tidak ada misalnya, anak-anaknya masih kecil-kecil misalnya, atau anak-anaknya juga belum ada pekerjaan misalnya, susah misalnya, kemudian berbagi makanan, maka itu bentuk apa? Bentuk afdalul a'mal, amal yang paling utama. Au yaksibu anhu karba, atau meringankan, menghilangkan kesulitan orang lain. Ada orang yang kesulitan dibantu, ada orang yang susah dibantu misalnya. Au yaqdi lahu dainan, atau bisa nyahurin hutang orang lain. Ada tetangga yang terbelit hutang, punya hutang 1 juta. Sudah 5 tahun belum sanggup bayar. Kita punya kelebihan harta misalnya, dibayar. Ada enggak yang kayak gitu, Bu? Bu, ada enggak? Enggak bayarin, tapi tukang apa? Tukang jadi kompor. Dia itu punya hutang bukan ke dia saja. Dia sampai teman saya di sana, di Soweto yang sebelah sana, itu juga dia minjem ke sana. Jadi sudah tidak bisa bantu, malah tambah mengungkit keburukannya. Jangan Bu, jangan. Kalau tidak bisa bantu, tidak bisa bermanfaat, setidaknya kita tidak menyusahkan orang lain. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 8 nih. Habis sampai Sudah habis nih. Berarti kalau sudah habis diusir ya. Ya Allah, satu hadis lagi nih. Kata Rasulullah, man asbaha la yanwi dzulmah. Barang siapa yang pagi-pagi la yanwi dzulmah, tidak ada niat untuk mendolimi orang lain, tidak ada niat menyakiti orang lain, tidak ada niat untuk menyusahkan orang lain, ghufira lahu ma jana, maka apa? Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Itu belum ada niatan membantu. Cukup tidak punya niat menyakiti orang lain, cukup tidak punya niat untuk
mendolimi orang lain, itu dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang sebelum subuh sudah ada misalnya, mawas ya kalau ketemu saya Pak. Nah, misalnya itu hilangkan ya, hilangkan. Biar apa? Biar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa man asbaha yanwi nusratal matlub. Barang siapa yang pagi-pagi ada niatan membantu orang lain, wa qada'a hajatil muslim, dan membantu untuk memenuhi kebutuhan orang muslim, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin, maka baginya selayaknya pahala haji yang mabrurah. Pagi-pagi sudah ada niatan bantu orang lain, niat saja Bu. Oh nanti saya kalau ada uang jam 10 tak kasih tetangga ini 100.000. Lah ternyata nggak dapat, gitu udah jadi. Ini kan tadi yang penting niat gitu loh. Alangkah baiknya kalau sampai kejadian niat membantu orang lain itu, maka pahalanya sama seperti haji yang mabrur. Bukan umroh, haji. Makanya kalau pelongo belum bisa bayar haji, meskipun sanggup tapi ngantri 34 tahun. Kalau yang mau langsung berangkat furoda misalnya, minimal 370 juta. Ya sudah dah, saya haji yang ringan-ringan saja. Punya uang 100.000, dikasihkan kepada tetangga yang membutuhkan. Alhamdulillah, saya sudah pulang haji. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan hamba-hambanya yang bisa mempertahankan keimanan kepada Allah dan juga bisa berbuat baik kepada sesama. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan kita istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Surah al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ya Habib, ya Nasir, ya Wakil, ya Salam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hasib akhlaqana bil hilm wa zahhil lana abwaab fadlika wa ansur 'alaina min khaza'in rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma arzuqna as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna khairat dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna dhurriyyatan thayyibah min ahli al-Qur'an wa ahli al-'ilm wa ahli al-khair. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah bi ada'il hajj wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.